Menjuah-juah man bandu krina orang tua kami si kelengi kami, kamu orang tua kami si tergeral Zaitun, khususnya Zaitun GBK Perunggun Kebayoran Lama. Jumpakah kita ibas peanta minggu enda, janah ope denga ras-ras kita ngorati kata di bata arah nas peanta, si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu, ibas penemani ras perkuah atendu nangdangi kegeluhan kami, khususnya ibas masa-masa pandemi COVID enda, kami tetap ijaga ras ikawalindu. Sehka pak sana ate kami ngorati firmandu arah PA online sini lakukan kami bas paksa enda. Kesahndu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kerina orang tua kami Zaitun sing ikuti PA enda ibas rumah nanari masing-masing. Bagai pe kamka singajari ras singurapi kemahandu gelah ngasup kemahandu nurikan kebenaran firmandu bagi sentudu ras surah-surandu. Ngerana dage kamu Tuhan, ngosikap kami dengkehkan kebenaran firman Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu, haleluya, amin. Zaitun sini kelengi kami, kata di bata si jadi nas peanta ibas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru, kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sehku ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sehku ayat 8. Ogekan kami kata di bata si jadi nas peanta ibas bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini dengan tema ngusih perukuran kegeluhan Kristus. Ya, ngusih perukuran kegeluhan Kristus. Alu tujun gelah saitun meteruk ukur dengan tetap rekemalangan mandibata segedang-gedang geluhna. Saitun yang kami kasihi, kalau kita membaca kitab Filipi secara keseluruhan, maka kita akan melihat dan merasakan satu hubungan yang istimewa antara Paulus dan jemaat Filipi. Ada ikatan yang baik di antara Paulus sebagai rasul dan jemaat Filipi. Bukan berarti bahwa Paulus membeda-bedakan dengan jemaat yang lain, atau Paulus memandang muka, Paulus memandang sesuatu yang berbeda. Tidak. Tapi hubungan itu karena cinta kasih yang mendalam antara jemaat Filipi dan Paulus sendiri. Dan dapat kita baca bahwa jemaat Filipi berkali-kali mengirimkan bantuan keuangan kepada Paulus di dalam dia melakukan tugas penginjilan. Demikian juga surat kepada jemaat Filipi ini ditulis oleh Paulus selain daripada memperlengkapi jemaat untuk hidup berkenan kepada Tuhan, juga sekaligus melaporkan bahwa Paulus telah menerima bantuan dari jemaat Filipi yang dikirimkan melalui Epaphroditus, dan dia sudah terima kiriman dari jemaat Filipi. Jadi salah satu maksud dan tujuan daripada penulisan surat Filipi ini, selain daripada memperlengkapi jemaat Filipi, juga menyampaikan kepada jemaat bahwa dia telah menerima bantuan itu melalui Epaphroditus. Nas PA kita merupakan bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat Filipi supaya sebagai sebuah persekutuan, sebagai keluarga Allah di dalam Kristus, maka persekutuan itu layak dipelihara dalam damai sejahtera. Layak dipelihara supaya sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan. Dan Paulus mengatakan, aku akan sangat bersuka cita, aku akan sangat berbahagia apabila jemaat hidup sehati sepikir dalam satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mewujudkan hidup bersama itu dan tercipta sehati sepikir. Di sana Paulus mengatakan beberapa nasihatnya untuk mewujudkan itu. Yang pertama dikatakan oleh Paulus, jangan mencari kepentingan sendiri. Atau dengan istilah yang lain, dalam hidup bersama tidak boleh ada yang egois, yang selalu hanya memperhatikan dirinya sendiri, atau mencari puji-pujian yang sia-sia, mencari nama supaya menonjol, supaya lebih dari yang lain. Hal itu pun sekiranya tidak boleh ada dalam pribadi orang-orang Filipi. Dan selanjutnya, hendaklah setiap orang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, memperlakukan orang lain lebih terhormat dari dirinya sendiri. Dan kemudian Paulus mengatakan, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Apakah maksud Paulus bahwa kita tidak boleh memikirkan kepentingan kita? Boleh. Tapi jangan karena hanya melihat dan memikirkan kepentingan kita, pada akhirnya kita lupa memikirkan kepentingan orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan dalam persekutuan, hal itu tidak boleh terjadi. Kita harus
memikirkan juga kepentingan-kepentingan orang lain, supaya kehidupan bersama dalam persekutuan itu menjadi suatu kehidupan yang berbahagia. Dan selanjutnya yang menjadi nas PA kita, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi penekanannya di sini jelas, dalam hidupmu bersama. Semua yang berkaitan dengan hidup bersama. Maka apa yang dinasihatkan oleh Paulus sangat penting diperhatikan. Termasuk sebenarnya berbicara tentang keluarga. Karena keluarga itu juga adalah hidup bersama. Oleh karenanya bagaimana memelihara supaya dalam kehidupan bersama itu ada damai sejahtera, maka apa yang dinasihatkan oleh Paulus sangat penting diperhatikan oleh jemaat. Sehingga Filipi pasal 2 ayat 5-11 sering juga diangkat menjadi nas khotbah dalam pemberkatan perkawinan. Karena apa yang diutarakan oleh Paulus, bagaimana memelihara hidup bersama, ini sangat penting supaya terjadi damai sejahtera harmonis di dalam kebersamaan itu. Terutama tentunya di tengah-tengah kehidupan bersama PJJ, di tengah-tengah kehidupan bersama persekutuan kategorial, dan juga persekutuan lainnya. Nah, tadi dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Yunani, pikiran dan perasaan itu dikatakan pronein. Pronein itu perasaan dan pikiran. Jadi bukan hanya perasaan, tapi juga pikiran. Lengkap. Dan dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh dalam pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana maksudnya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Artinya pikiran dan perasaan Kristus itu yang menguasai pikiran dan perasaan kita, yang memimpin pikiran dan perasaan kita. Atau dengan kata lain, menyerahkan supaya pikiran dan perasaan kita sama seperti pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita menundukkan perasaan dan pikiran kita supaya sama dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang kami kasihi. Oleh karenanya, bagaimanakah yang dikatakan dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Yang pertama tadi dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, Kristus yang adalah Allah, dan ketika dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Dia sehakikat dengan Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menanggalkan semua itu dengan kerelaan. Dia meninggalkan keagungannya. Dia meninggalkan kekuasaannya. Dia meninggalkan ketinggiannya. Supaya menjadi sama dengan manusia. Apa sebenarnya yang menjadi kebanggaannya? Apa sebenarnya yang menjadi keistimewaannya? Dia lepaskan itu semua dengan kerelaan. Supaya dia dapat datang dan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk misi menyelamatkan manusia yang berdosa. Kemudian yang kedua, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Hamba adalah kelas terendah dalam manusia, sehingga dia menyetarakan dirinya dengan hamba supaya semua orang layak dilayani oleh Kristus. Karena ketika dia di posisi hamba, semua manusia dalam seluruh tingkatannya layak dilayani oleh Kristus. Dia mengambil itu supaya dia dapat melayani manusia mulai dari manusia yang paling rendah. Dia rela melakukannya karena tidak ada paksaan. Dan Yesus tidak harus melakukannya, tidak wajib dilakukannya. Tapi itu dia lakukan di dalam kerelaan supaya dia dapat melayani kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dan kemudian yang ketiga dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam kerendahan itu dia taat sekalipun harus menderita, sekalipun harus mati, supaya oleh kematiannya manusia mendapatkan keselamatan jiwanya. Itu yang kami kasihi.
Apakah yang diterima oleh Yesus ketika dia merendahkan dirinya, ketika dia taat sampai matinya, bahkan mati di kayu salib? Kalau kita membaca dalam ayat 9-11 lanjutan daripada Filipi pasal 2, dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dirinya. Dan dikatakan di sana, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan juga di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa ketika dia merendahkan dirinya, bahwa Allah sangat meninggikan dia dan Yesus menjadi pokok keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya. Seitun yang kami kasihi, seperti tema kita tadi, ngusih perukuran kegeluhan Yesus. Ngusih karena keterukan ukur Yesus, ras ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib. Seitun yang kami kasihi, Kristus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tapi telah memberikan teladan dengan rela merendahkan dirinya menjadi manusia hamba, supaya dia dapat melayani dan menjadi pokok keselamatan bagi seluruh orang yang percaya. Kalau Yesus sendiri yang adalah Tuhan mau merendahkan dirinya, mau melayani untuk menyelamatkan kita, kami pikir tidak ada alasan kita menjadi manusia yang congkak, menjadi manusia yang sombong. Dia saja yang adalah pencipta mau merendahkan diri, apalagi kita yang diciptakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan. Karena itu sering kita harus selalu mengingatkan diri kita. Kita sebagai ciptaan terbuat dari tanah. Tanah itu rapuh, tanah itu fana. Oleh karenanya ingatkan selalu diri kita bahwa kita berasal dari debu tanah dan akan kembali kepada tanah. Kalau kita sadar itu, kalau kita sadar akan keterbatasan kita, kalau kita sadar bahwa kita adalah ciptaan, saya percaya bahwa congkak, sombong, tinggi hati itu akan jauh daripada kita. Ini yang pertama yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Kemudian yang kedua, hanya dengan kerendahan hati kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat melayani orang lain. Karena orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan meminta supaya orang melayaninya. Tapi orang yang rendah hati akan menjadi pelayan-pelayan bagi orang yang lain. Karena itu percayalah, hanya dengan rendah hati hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Dan tadi jelas dikatakan, ketika kita sedia, ketika kita rela merendahkan diri melayani orang lain, ingat, Tuhan pasti meninggikan kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita ketika kita berkenan menjadi pribadi yang rendah hati dan melayani orang lain. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi pribadi rendah hati, itu sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu, mendatangkan berkat daripada Tuhan, di mana Dia akan meninggikan orang-orang yang rendah hati itu. Oleh karenanya, jadilah pribadi yang rendah hati. Orang tua kami, Seitun, dalam usia yang sudah diberkati Tuhan dengan usia yang panjang umur. Nah, inilah panggilan Tuhan hari ini. Walaupun mungkin dari segi pengalaman kita sudah lebih banyak dari orang-orang lain. Dari segi usia kita telah menjalani lebih panjang dari yang lain. Tapi hari ini Tuhan masih mengingatkan, jadilah pribadi yang rendah hati. Supaya ketika usia Seitun, hidup kita masih menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat melayani dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita di usia yang sudah panjang yang Tuhan berikan. Doa kami, Seitun tetap sehat. Doa kami, Seitun tetap semangat. Dan mari menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, dan juga bagi banyak orang lain. Salam, Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama di dalam PA ini. Mari kita tutup dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam sorga, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang teladan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang dengan rela menjadi manusia hamba, taat bahkan sampai mati di kayu salib.
dan Allah sangat meninggikan dia. Dan Kristus menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang percaya. Oleh karenanya, kiranya setiap kami berkenan meneladani kerendahan hati Kristus, sehingga kami juga dapat melayani setiap orang di dalam kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga angkatkan doa kami buat orang tua kami kategori Al-Zaitun. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam usianya yang sudah lanjut. Biarlah kemurahan Tuhan, topangan Tuhan tetap atas hidup mereka. Kami berdoa secara khusus buat anggota jemaat Tuhan, khususnya di GBKP Runggun Kebayoran Lama, yang saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sedang melakukan pengobatan atau berobat jalan, berobat rumah. Kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti. Demikian juga Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, orang tua kami Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Aleta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Laura Sitepu, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang. Demikian juga Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati segala usaha, obat, makanan, minuman yang diterima oleh orang tua kami dan saudara-saudara kami. Biarlah kesembuhan daripadamu Tuhan atas saudara-saudara kami. Kami juga terus berdoa, kiranya kuasa, kasih, dan pemeliharaanmu atas orang tua kami dan seluruh keluarga, anak-anak dan kempu-kempu, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah oleh kuasa darahmu kami boleh dijaga dan dikawal oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat segala usaha pekerjaan yang masih bisa dilakukan oleh jemaatmu pada masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan dari seluruh jemaatmu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, sampai RT RW. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana untuk mengaturkan perjalanan bangsa ini, khususnya dalam menghempang perluasan daripada COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Pimpin kami dalam seluruh aktivitas kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami. Dengarkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjuah-juah man banta kerina orang tua kami Zaitun. Sekali nari, salam. Tuhan memberkati. Amin.